Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 22. Ahmad segera lari menghampiri Swathong, memandang penuh kagum, kemudian dia membungkuk, "Nama saya Ahmad, Nona." "Namaku Han Swathong." Mereka memasuki sebuah bangunan besar. Ahmad membawa Swathong ke dalam ruangan di mana duduk Panglima Bau. Setelah mencatatkan nama Swathong, Panglima Bau sendiri mengantarkan Swathong untuk istirahat di pesanggerahan. Pesanggerahan itu sebuah bangunan yang terpencil, yang bentuknya indah dan mungil. Ketika menunggu di pesanggerahan, Swathong melihat belasan orang penjaga bersenjata kan aneh, yaitu sebatang pedang seperti ular dan memegang perisai yang bentuknya seperti batok kura-kura. Baru saja dia beristirahat, terdengar suara hiruk-pikuk dari luar. Swathong meloncat dan berlari keluar. Kagetlah dia ketika melihat bahwa yang datang adalah Panglima Bau dan Panglima Arab tinggi besar atasan Ahmad. Mereka diiringi oleh 7 orang pelayan yang membawa baki tertutup, membawa hidangan yang dikirim dari dapur kaisar. Hati Swathong tidak senang dan curiga. Akan tetapi karena nama kaisar disebut-sebut, dia tidak berani menolak karena penolakan hadiah dari kaisar berarti penghinaan dan pemberontakan. Ternyata itu jebakan yang disiapkan oleh Panglima Bau dan Panglima Husin, atasan Ahmad. Swathong menyadari, namun terlambat karena sudah meminum anggur yang dicampur hasi, semacam obat tidur dari Arab. Sehingga setelah semua pergi, Swathong terjatuh dan tidur di lantai. Matahari mulai condong ke barat. Sesosok bayangan seorang pemuda berkelebat dan mengintai pesanggerahan itu dari balik batu-batu gunung. Pemuda ini tinggi besar, dengan pedang di punggungnya, berpakaian sederhana, dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Pemuda ini adalah Kuen Lun. Bagaimana dia dapat datang ke tempat itu? Seperti telah dituturkan di bagian depan, 2 tahun yang lalu pemuda ini berpisah dari Swathong dan langsung pulang ke Pulau Kura-Kura. Lam Hai Senjin terheran-heran dan kagum mendengar penuturan muridnya, terutama pengalaman muridnya bersahabat dengan penghuni Pulau Es dan Pulau Neraka. Setelah itu, Kuen Lun berlatih untuk terakhir kalinya dari gurunya. Setahun kemudian berangkatlah dia meninggalkan Pulau Kura-Kura. Diperintah gurunya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Kuen Lun mendarat di daratan besar dan langsung ke Sichuan. Kuen Lun memasuki daerah kekuasaan Panglima Bau hampir berbareng dengan Swathong, namun berbeda arah datangnya. Kuen Lun terus melaporkan diri dan langsung diterima sebagai sukarelawan. Tanpa disengaja, Kuen Lun berjalan-jalan dan bertemu dengan para prajurit Han yang sedang mengobrol kalau ada darah perkasa yang menghebohkan siang tadi. Kabarnya, dia akan diserahkan sebagai hadiah kepada Panglima Husin. Mendengar bahwa darah itu lihai ilmu silatnya, dia tertarik. Kuen Lun makin tak senang hatinya ketika mendengar bahwa darah itu hendak dihadiahkan kepada Panglima Husin. Darah itu telah dikurung di dalam pesanggerahan, yaitu rumah kecil terpencil yang oleh para prajurit diberi nama tempat penjagalan perawan. Penjaga-penjaga yang memegang pedang ular dan perisai kura-kura melihat seorang perwira Arab yang berkumis rapi datang menghampiri pesanggerahan. 4 orang penjaga
menghadangnya. Mereka bercakap-cakap dan perwira itu dibiarkan oleh para penjaga memasuki pesanggerahan. Kue Lun mengira bahwa perwira yang masuk itulah yang penjagal perawan. Maka keluar dan mengamuklah Kue Lun, dikepung oleh belasan orang penjaga yang bersenjatakan pedang ular dan perisai kura-kura itu. Ternyata perwira berkumis yang datang adalah perwira Ahmad. Melihat Swathong tidur terlentang dan tidur pulas di atas lantai, Ahmad cepat berlutut dan mengeluarkan botol hijau dari sakunya, membuka tutup botol hijau dan mengobati Swathong. Setelah sembuh dari pengaruh hasi yang dicampur anggur, Swathong melompat dan berlari keluar. Swathong melihat Kue Lun mengamuk. Gerakan pemuda ini hebat bukan main, karena memang selama 1 tahun dia berlatih dengan tekun. Pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk dan berbondong-bondong datanglah pasukan besar dipimpin Panglima Bau. Melihat Panglima Bau, Swathong menjadi marah. Dia berteriak dan tubuhnya melesat tinggi lalu menukik. Pedangnya menyambar secepat kilat ke arah Pangeran Bau, Panglima Bau. Panglima ini terkejut dan menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Terdengar suara berdencing, nyaring, dan pedang di tangan Panglima itu patah. Disusul tubuhnya berkelojotan karena ternyata lehernya hampir putus terbabat pedang di tangan Swathong. Kini tempat itu penuh dengan ribuan prajurit banyaknya. Mereka semua marah dengan senjata di tangan. Mereka sudah mengeroyok 2 orang itu. Tiba-tiba terdengar suara halus dan tenang namun penuh wibawa. Harap Cui sekalian tidak menggerakkan senjata. Sungguh ajaib, biarpun ada di antara mereka yang tidak memperdulikan kata-kata ini dan hendak tetap menyerang, tiba-tiba saja bahwa tangan mereka tidak mampu bergerak. Terdengar seruan-seruan kaget dan heran, dan kini semua mata memandang kepada seorang pemuda yang dengan tenangnya berjalan memasuki kepungan itu dengan membuka jalan di antara para prajurit. Pemuda yang matanya memancarkan sinar yang luar biasa, pemuda yang memandang kepada Swathong dengan senyum di bibir. Tiba-tiba Swathong menjerit, pedangnya terlepas dari pegangan, dan sambil terisak dia lari menghampiri lalu menubruk pemuda itu yang bukan lain adalah Kwa Sin Leong. Sin Leong tersenyum. Kue Tuako, engkau seorang sahabat yang baik. Simpanlah pedang dan kipasmu. Tidak perlu melanjutkan pembunuhan yang tidak ada gunanya ini. Kue Lun menurut, akan tetapi matanya memandang ragu. Terdengar teriakan-teriakan para pengepung. Bunuh pemberontak! Tangkap pembunuh Panglima Bau! Terdengarlah suara penuh kesabaran dan ketenangan yang wajar. Cui sekalian tahu bahwa mereka ini bukan mata-mata, dan Cui tahu apa yang telah terjadi. Maka harap Cui perkenankan kami pergi. Kemudian sebaiknya melapor kepada Sri Baginda apa yang telah terjadi, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat demi ketertiban. Suara ini sedemikian halus, akan tetapi mengatasi semua teriakan. Dan anehnya, orang-orang itu tidak berteriak lagi. Kami hendak pergi sekarang. Sin Leong memegang lengan Swathong dengan tangan kanan dan memegang lengan Kue Lun dengan tangan kiri, lalu menarik kedua orang itu keluar dari kepungan. Swathong dan Kue Lun melangkah dengan bengong, merasa seperti dalam mimpi saja. Karena ketika mereka melangkah pergi melalui ribuan orang pasukan itu, tidak ada seorang pun di antara para prajurit itu yang mencoba menghalangi mereka. Ketika mereka jauh dari daerah itu, mereka berhenti dan Swathong berkata, Suhem, aku tidak berhasil mencari Swinyo dan Tuan Ki yang kutitip pusaka-pusaka Pulau Es. Kemudian Swathong, Sin Leong, dan Kue Lun masing-masing menceritakan pengalamannya. Kue Lun menyadari bahwa Sin Leong bukanlah manusia biasa, maka dia minta petunjuk Sin Leong.
Sin Leong tersenyum, lalu minta Kue Lun memperlihatkan jurus-jurus silatnya yang paling ampuh dan disukai. Sin Leong memberi petunjuk kepada Kue Lun. Kue Lun menjadi terheran-heran, kagum dan girang sekali. Petunjuk-petunjuk itu merupakan penyempurnaan dari ilmu silatnya. Kue Lun juga menerima pelajaran latihan menghimpun tenaga singkang yang merupakan ilmu Kue Lun sendiri. Selama sebulan itu mendapat bimbingan Sin Leong, Kue Lun memperoleh keyakinan bahwa Sin Leong benar-benar bukan seorang manusia biasa. Tindak landuknya, bicaranya, pandang matanya, dan betapa pemuda itu dapat mengerti ilmu silatnya lebih sempurna daripada dirinya sendiri. Seperti dewa. Akhirnya mereka berpisah dengan penuh haru. Swathong beberapa kali menengok dan melihat Kue Lun yang masih berlutut dengan mata basah dengan air mata. Bersambung ke jilid 23.